Selamat datang di podcastnya Universitas Terbuka Palembang ya. Seperti biasa Ika ingetin dulu sebelum teman-teman menonton video ini lebih lanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube UT Palembang ya. Seperti biasa di podcaster kita selalu mendatangkan narasumber yang hebat, narasumber yang benar-benar bisa membagikan ceritanya di sini bareng kita ya. Dan kebetulan hari ini kita sudah kedatangan ada Ibu Direktur Universitas Terbuka Palembang, Ibu Dr. Meita Istianda SIP MSI. Halo Ibu. Halo juga Ika, dan halo Oke. juga sahabat UT yang ada pada hari ini yang menonton acara kita. Selamat sore dan salam sehat juga semangat selalu. Oke. Gimana Ibu Meita kabarnya Bu? Baik Ika, Baik tentunya ya. baik di Baik dan tengah-tengah sehat Bu ya. di tengah-tengah kesibukan kita semua yang ada di Betul. Universitas Terbuka Palembang. Iya, yang pasti harus sehat dulu Bu ya. Iya. Oke, nah mungkin sahabat UT yang belum tahu atau tapi rata-rata mungkin sahabat UT Palembang terutama ya udah tahu Direktur Universitas Terbuka Palembang gitu. Tapi sempat ada yang nanya-nanya juga gitu Bu. Oh gitu. Karena kan kepo kan gitu. Mungkin ada sebagian mahasiswa yang posting foto selfie sama ibu gitu. Iya, tiba-tiba nanya, "Oh, itu Direktur UT Palembang ya?" gitu. Oke, Nah, iya, boleh iya. deh Ibu sapa dulu untuk sahabat UT yang sekarang lagi menonton video kita ini Bu. Iya, tadi udah disapa Udah loh, disapa udah tadi ya? disapa, Iya, tapi nggak oke, apa-apa gitu ya. disapa lagi. Halo-halo Iya, dengan betul. semua sahabat UT, semoga kalian semangat ya untuk menonton podcast yang ada disiarkan ya, yang disiarkan oleh UT Palembang. Nanti kita bisa bincang-bincang, banyak hal gitu ya. Tapi untuk sekarang kita bincang-bincangnya ya satu segmen aja dulu ya. Betul. Oke, tadi nanya kabar juga udah. Sekarang Ika kepo nih Bu. Apa tuh Mau kepo? tahu nih kesibukannya Bu sekarang. iya. Karena kan kita kalau nanya kesibukan pasti banyak banget kesibukannya Bu ya. Tapi boleh deh sekarang Ibu ceritain kesibukannya sekarang lagi ngapain sih gitu. Iya, jadi saya itu dengan kawan-kawan dari tim 9 Oku Timur, Ogan Komering Ulu Timur itu sedang akan menyelenggarakan Prakongres Kebudayaan Komering. Oke, Prakongres Kebudayaan Iya, Komering Bu ya. betul, iya. Oke, mungkin boleh diceritain kegiatannya seperti apa Bu? Ya, jadi kalau terkait dengan kebudayaan Komering ini sebetulnya begini Ika, jadi kita di Indonesia ini kan punya perguruan tinggi ya, termasuk juga Universitas Terbuka adalah perguruan tinggi negeri, dan banyak lagi ya, bukan hanya perguruan tinggi tetapi juga ada instansi-instansi, lembaga-lembaga lain. Nah, kita pengen gitu ya bahwa seperti kita ketahui Indonesia itu kan beragam suku dan bangsa. Nah, saya pengen tahu nih, Ika masih tahu nggak sih Bhinneka Tunggal Ika? Oke, Bhinneka Tunggal Ika tadi yang ada beragam-ragam suku, budaya gitu kan, banyak keragaman yang ada di Indonesia ini, tapi tetap satu. Oh gitu. Ya, jadi macem-macem tapi disatukan, ya. Disatukan. Jadi ada perbedaan dan sebagainya gitu ya. Terus Betul. kemudian disatukan dalam Kesatuan Negara Republik Indonesia. Nah, ini kan satu hal yang menjadi peran dari perguruan tinggi juga untuk ikut mendorong agar kita itu bisa menghargai kebudayaan lokal gitu ya. Pernah nggak dengar bahwa sekarang ini bahasa-bahasa daerah gitu ya, atau mungkin adat istiadat daerah itu sekarang pelan-pelan terdegradasi menuju kepunahan. Pernah dengar nggak hal-hal semacam itu? Iya, sempet juga sih Bu ya. Karena kan apalagi di kalangan generasi yang sekarang Bu ya. Oke, nah sekarang saya pengen tahu nih, Ika sendiri sekarang senengnya dengan apa nih, dengan budaya mungkin apa, Korea, K-pop dan sebagainya. Itu
Kalau Korea itu senengnya dramanya, Bu. Dramanya. Dramanya, Oke, karena terus apa emang lagi? dapet banget gitu kalau Mm-mm. filmnya ya. Tapi Mm-mm. kalau lagunya itu dibilangin suka banget tuh enggak. Tapi kalau denger lagunya selintas mau gitu, Bu. Mau. Jadi Iya, artinya kan ada budaya lain gitu ya di lain. luar kita yang juga kemudian anak-anak muda sekarang itu seperti apa sih, antusias sekali ya Betul. dengan kebudayaan itu. Tapi pernah terfikir nggak bahwa anak-anak muda ini termasuk generasinya Ika lah ya, yang Mhm. milenial ini tahu nggak dengan kebudayaannya sendiri? Paham nggak jati diri mereka itu sebagai bangsa, kemudian berasal dari mana, dari suku mana, eh, ditunjang oleh budaya dan adat istiadatnya itu kira-kira Ika sendiri bagaimana? Justru saya pengen tahu nih. Oke, kalau dari sudut pandangnya Ika, Bu ya. Mm-mm. Kalau Ika sih kalau di rumah kalau kebudayaan ada suku yang namanya tadi, Bu ya. Mm-mm. Kalau bahasa daerah itu masih digunain kalau di Masih rumah digunain gitu, Bu. syukur. Ya, Terus, apalagi kalau misalkan pulang kampung kan. heeh, Biasanya kalau pulang kampung itu ini dari kota nih, pasti nggak ngerti, nggak paham bahasa ini, bahasa daerah. ya, Iya gitu. Tapi nyatanya kita paham gitu. Terus oke. juga kita masih kayak orang lama katanya Mm-mm. nggak boleh gini, nggak boleh tuh, kita masih juga gitu, Bu. Mm-mm. Tapi meskipun nggak sepenuhnya kita bawa ke pada saat kita di kota gitu, Bu, karena kita menyesuaikan gitu. Iya, syukurlah. Artinya Ika kebetulan mendapatkan ya pelajaran ya, atau Mhm. mungkin adat istiadat yang masih dipakai di rumahnya. Iya. Nah, bagaimana kemudian kita memandang ya, misalnya sekarang mungkin di medsos itu, contoh di Depok ya, pernah dengar nggak di Depok yang ada budaya anak-anaknya kemudian memakai baju fashion Mhm. yang apa sih, sempat viral tuh, sempat viral Mhm. ya, Citayam ya, di Citayam. Citayam Depok gitu Mhm. ya. Nah, itu sebenarnya menarik sekali gitu ya, bahwa generasi milenial itu punya apa namanya, atribut sendiri gitu, tapi akan lebih ideal, lebih bagus jika mereka juga kenal dengan budaya Indonesia Budaya, sendiri betul. gitu. Nah, tujuan dari Prakongres Kebudayaan Komering itu supaya kita ini tidak kehilangan ruhnya, artinya Mhm. tetap kita tersambung. Bukan artinya kita tidak boleh mengenal kebudayaan lain, justru harus, karena dengan adanya perbedaan itu akan semakin indah seperti Indah. warna pelangi. Pelangi Cie, gitu tuh. berbeda-beda, Bu ya, tapi warnanya kan wah gitu Iya, menarik, Bu ya. iya, iya betul. Oke. Nah, kita pengen Mhm. memotret juga dari apa namanya, Prakongres itu seberapa jauh Mhm. generasi-generasi muda atau bahkan jangan-jangan generasi yang di atas milenial itu mereka concern dengan kebudayaannya gitu ya. Nah, kebudayaan ini tentunya bukan yang sifatnya eksklusif, karena kita ini kan sudah inklusif, Mhm. sudah bercampur baur ya. Justru dengan adanya perbedaan itu justru untuk memperindah, juga untuk merekatkan. Karena kalau sama semua kan nggak asik Iya, ya, ya nggak ada gitu. bedanya Nggak gitu. ada bedanya. Iya, Tapi kalau ada warna merah, ada apalagi bisa diharmonikan ya, betul. seperti susunan lagu gitu kan. Mhm. Kalau dia tercipta apa namanya, harmonisasi ya dalam suara, bunyi itu kan indah gitu ya, Indah, enak didengar. Nah, kita betul. juga pengen seperti itu Oke, gitu. jadi kegiatan besok itu seperti itu, Mm-mm, Bu ya. seperti itu. Oke. Jadi kita hadirkan Mhm. nanti eh tentunya Bupati Ogan Komering Ulu Timur ya Oke. untuk hadir. Kita mintakan apa pandangan beliau, arahan beliau untuk kegiatan ini, termasuk juga ada budayawan ya Mhm. tentunya hadir, Dr. Erwan Suryanegara, juga beberapa pembicara lain termasuk saya ya.
Karena apa? Karena untuk terselenggaranya Prakongres Kebudayaan dan juga kita harapkan perhatian dari pemangku kepentingan itu tentu tergantung kepada kemauan politis dari pejabat-pejabat daerah. Karena tanpa itu gitu ya, karena mereka yang punya power gitu ya, mereka yang punya power. Nah, di sini perguruan tinggi itu memberikan sumbangsih pemikiran. Ya. Jadi bukan hanya dari universitas terbuka, tentunya ada juga Universitas yang lain. Iya. Harapkan tentu dari stakeholder atau pemangku kepentingan yang lain, misalnya dari ketua-ketua adat, mungkin dari camat, dari pemerhati gitu ya budaya, termasuk juga kan kita kebudayaan itu kan luas gitu ya. Betul. Luas ya. Apalagi Komering ini bukan hanya terkait dengan kebudayaan, tetapi dia juga terkait dengan sistem pemerintahan yang mereka miliki pada saat itu. Nah, kita pengen bahwa generasi muda ini tidak ketinggalan, bukan taunya hanya budaya pop saja, nah, tetapi dia juga tahu dong kalau nenek moyangnya itu punya hasil karya yang luar biasa besar gitu ya, yang mungkin bisa kita ambil nilai-nilai yang positif dan sesuai untuk generasi sekarang. Pasti ada itu ya. Pasti ada Ibu ya. Oke, berarti nanti yang diundang itu juga ada juga dari mahasiswa atau? Ada dong. Ada ya. Iya, tentunya mahasiswa yang ada di sana dulu ya. Yang ada karena kan terkait dengan misalnya transportasi. Nanti kalau misalnya sudah kongresnya beneran gitu ya, ya mungkin tidak menutup kemungkinan dari generasi muda atau generasi manapun yang concern terhadap hal tersebut untuk hadir gitu. Nanti Ika datang juga. Boleh, menarik tuh Bu, soalnya kan itu pasti banyak gitu kan, banyak ilmu yang bisa kita dapat juga di situ kan. Yang awalnya mungkin kita nggak tahu gitu ya Bu ya, akhirnya kita tahu di situ gitu kan, apalagi untuk kearifan lokal gitu Bu ya. Betul. Mungkin jangan-jangan generasinya Ika nggak tahu gitu ya, kalau dulu orang itu misalnya mencangkul seperti apa sih gitu ya caranya. Betul. Jangan-jangan Ika juga nggak tahu gitu ya bahwa dulu itu sudah ada loh pemilihan pemimpin itu dengan sistem yang demokratis sekali gitu ya. Ternyata itu tuh bukan hanya miliknya zaman Yunani kuno misalnya. Jadi sudah ada, cuman orang Indonesia itu ketinggalan mungkin ya dari bukan ketinggalan, sebenarnya sudah ada namanya budaya tulis ya, tapi budaya tulis itu ternyata yang lebih tersosialisasikan gitu ya sampai ke daerah-daerah atau negara-negara lain itu adalah budaya Barat. Karena apa? Karena mereka itu kan ekspansi gitu ya, menjajah ya, melakukan penjajahan, sehingga dikenalkanlah budaya tulis mereka gitu ya. Mungkin kebiasaan-kebiasaan juga secara tidak langsung akhirnya terserap juga oleh negara-negara jajahan gitu. Akhirnya diterapkanlah Bu ya, tanpa kita sadari sebenarnya. Padahal kita sendiri itu sudah punya budaya tulis gitu ya. Contoh di Komering itu kan ada huruf kaganga gitu. Nah, generasi milenial, generasi muda sekarang mungkin nggak tahu gitu. Asing gitu. Padahal itu sayang gitu. Nah, dari situ sebetulnya sejarah bangsa kita juga bisa dibaca. Itu. Betul. Kayak Ika sendiri nih, mungkin kan belum tahu kayak tulisan kaganga itu yang seperti apa gitu kan. Iya. Mungkin banyak yang ketinggalannya di situ ya Bu ya. Karena itu tadi di zaman seperti Ika ini gitu ya, hobinya kayak nonton gitu, dengar secara langsung gitu ya, yang kira-kira yang banyak diminati masyarakat. Akhirnya kita sendiri tanpa sadar telah meninggalkan kearifan lokal tadi gitu. Betul, terlupakan istilahnya. Tapi kalau misalkan ada yang kayak kegiatan ataupun istilahnya yang edukasinya gitu Bu ya, yang lebih yang kayak kegiatan seperti besok itu Bu ya,
kayaknya kalau untuk generasi muda yang lainnya nanti bisa ikut itu lebih bagus gitu. Iya, jadi travelingnya itu jangan ke Korea aja Betul. gitu. Nggak lagu, Jangan ke nggak jenis Singapura pakaian gitu gitu ya. kan. Semuanya kayaknya suka Korea. Kenapa travelingnya itu nggak menyusuri misalnya Sungai Komering atau Sungai Betul. Musi gitu ya. Nah ini satu hal yang juga sangat menarik yang mungkin akhirnya menginspirasi Mhm. teman-teman di daerah untuk bisa misalnya mengembangkan Mhm. kepariwisataan sungai gitu ya. Jadi kita itu juga punya sungai-sungai yang bersih ya, terus yang lingkungannya juga asik gitu ya untuk bisa bersama-sama keluarga rekreasi di situ. Nah, dari hal-hal kecil seperti inilah kita harapkan juga akan menuju ke sana. Gitu. Betul. Aduh, Kayaknya kalau kalau kita misalnya itu mendingan datang aja. Iya, kalau misalkan kita ceritain di sini kayaknya lebih banyak lagi Bu ya. Oh, Mungkin banyak. bisa 1 jam atau 2 jam Hah? segmen ini. Wah, 2 jam. 2 3 jam Bu ya. juga. Tapi Oke. iya, tapi kayaknya kalau misalkan datang secara langsung besok itu lebih banyak lagi materi yang bisa kita ambil Iya. dari situ Bu ya. Terus juga lebih banyak lagi pembicara-pembicara yang bisa kita dengar atau kita sharing bareng di situ Bu ya. Oke, nah kalau tadi kata Ibu nanti ada mungkin kalau misalkan bisa lanjut ke depannya nanti akan semua mahasiswa itu juga bisa ikut gitu ya. Tapi nanti kalaupun bisa pasti nanti diinformasikan Bu ya. Iya, diinformasikan. Nggak janji dulu. Nggak janji dulu. Tapi janjinya kalau online bisa. Online karena bisa. UT online. Iya, via Zoom gitu ya Iya, bisa iya. gitu. Oke, nah mungkin mahasiswa universitas terbuka yang sekarang lagi menonton kayaknya katanya, duh kapan ya bisa ikut, menarik nih kayaknya gitu. Iya, iya. Ya, nanti bakal kita langsung sosialisasikan kalaupun sudah bisa Bu ya. Nah mungkin Ibu boleh untuk sebagai segmen penutup lah Bu ya, segmen penutup kita di podcaster hari ini, mungkin Ibu ada kesan ataupun pesan yang ingin disampaikan untuk mahasiswa universitas terbuka. Iya. Jadi mari yuk mahasiswa universitas terbuka kita manfaatkan ya fasilitas dan sarana yang ada untuk berbagi informasi. Jadi maksud saya kami nih berdua podcastan gitu ya. Iya, Nah, betul. mahasiswa UT kalau misalnya punya ya ide-ide yang menarik, yang juga bisa menginspirasi banyak orang, atau kalian sendiri punya kegiatan yang yang bisa menjadi contoh atau berbagi sharing ilmu, sharing pengetahuan, kita gunakan podcast ini. Nah, salah satu kegiatan yang tadi saya sampaikan terkait Prakongres Kebudayaan Komering yang akan kita laksanakan besok nih 20 dan 21 Juli ya di Martapura Ogan Komering Ulu Timur. Nah, melalui hal ini kita nanti bisa berbagi informasi. Jadi untuk sahabat mahasiswa yang ada di Oku Timur, silahkan bergabung ya, datang kalau ada kesempatan. Nah, untuk yang lain nanti oleh-olehnya dari sana kita cerita lagi nih Ika ya. Mungkin kita sebelum nanti kongresnya mungkin tahun 2023 kongresnya di tahun 2023 ya. Insya Allah ya. Insya Allah. Tapi nanti yang di sana dibawain oleh-oleh sama Ibu Meta ke sini ya Bu ya. Iya, cerita pokoknya cerita yang asik. Nanti kita sharing gitu. Seperti apa kegiatan detailnya atau yang bisa dibagiin lah gitu Bu ya. Oke, itu tadi mungkin sapaan untuk sahabat UT yang sekarang lagi nonton video kita ini ya. Dan jangan lupa untuk sahabat UT meskipun sekarang lagi sibuk-sibuk ujian gitu Bu ya, masih ada sebagian beberapa, terus yang TAP juga gitu, jangan lupa untuk selalu menggali ataupun mencari informasi gitu, apapun gitu ya, mengenai universitas terbuka. Karena kalau misalkan teman-teman itu nggak mencari tahu sendiri, itu tadi kayak ada beberapa kasus gitu, saya telat ujian TAP-nya gitu Bu, karena ketinggalan informasi. Padahal informasinya itu sudah kita share semuanya Bu di sosial media, baik itu Instagram, Facebook, YouTube juga kita sosialisasikan gitu kan, mengenai ujian itu udah kita sosialisasikan. Tapi kalau misalkan ketinggalan informasi itu kayaknya
apa ya, memang benar-benar kelupaan atau gimana gitu ya Bu ya. Iya iya iya. Oke. Yang pasti terima kasih untuk Ibu Meta hari ini Iya. sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini Bu ya. Semoga acaranya besok itu sukses gitu ya, dan semoga pulangnya bawa oleh-oleh juga untuk kita. Tadi Alhamdulillah. oleh-olehnya Iya iya sharing. iya. Oke ya Bu ya. Oke, dan terima kasih juga untuk teman-teman ataupun sahabat UT yang sedang menonton video ini. Jangan lupa, Ika ingetin lagi ya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Universitas Terbuka Palembang. Oke, Ika Sandia Putri sama Ibu Meita Istianda SIP MSI pamit. Terima kasih sudah menonton video kita. Kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam.